Kita akan memulai dengan bersama-sama menyanyikan Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita bersama akan menghadap Tuhan di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu dalam persekutuan doa pagi. Sekalipun secara virtual, kami tetap merasakan bahwa Engkau hadir. Dan ini boleh menyemangati kami di pagi ini. Berikan kami hati, pikiran yang terbuka, sehingga sungguh firman itu boleh masuk dalam hati kami. Demikian juga hamba-Mu ini, Tuhan urapi, apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini saya ambil sebagai dasar adalah 1 Samuel 17 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membacakan di dalam
1 Samuel 17 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saya memberikan judul renungan pagi ini adalah modalku adalah Tuhan dan batu-batu kecil. Kita tentu tahu latar belakang atau konteks bacaan kita pada saat ini. Ceritanya adalah tentang Daud yang menghadapi Goliat. Daud akan menghadapi Goliat. Kita tentu ceritanya tahu. Tetapi maknanya sangat mendalam sekali kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, tema kita adalah modalku adalah Tuhan dan batu-batu kecil. Batu-batu kecil itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang seperti tidak bernilai. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang hanya mau maju itu kalau sudah memiliki modal yang banyak. Atau setidaknya itu sudah merasa bahwa modalnya itu cukup. Contohnya menikah. Menikah itu juga ada orang yang berani mengambil keputusan menikah kalau sudah cukup, sudah modalnya banyak. Duitnya cukup, punya rumah, punya kendaraan, punya segalanya, baru dia berani menikah. Tapi ada juga orang yang memahami bahwa ya itu kan proses, yang penting berani. Atau orang mau berdagang. Orang mau berdagang itu juga nanti kalau modalnya sudah gede, udah punya toko, sudah punya peralatan yang lengkap, sudah punya pasar, sudah punya ini, itu, dan sebagainya. Ketika sesuatunya belum ada, dia takut untuk memulai. Nah, demikian juga di dalam pelayanan, Bapak Ibu. Pelayanan itu kadang banyak orang yang juga baru berani kalau merasa modalnya sudah gede, sudah banyak. Punya banyak waktu, pendidikannya tinggi, sarana prasarananya ada kendaraan, ada segala sesuatu, punya bayangan dia, Tuhan nanti kalau aku ada ini, itu, dan sebagainya, aku baru mau melayani Tuhan. Jadi kita mau maju kalau sudah ada semuanya. Modalnya udah cukup, modalnya udah banyak. Apalagi kalau berhadapan dengan masalah yang besar. Pasti dia akan mundur. Modalnya batu-batu, masalahnya besar. Pasti dia akan mundur. Lebih baik mundur daripada sakit hati. Seperti sebuah lagu yang menceritakan hal itu ya. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Biar tak mengapa. Jadi karena tidak punya modal, merasa rendah, sehingga dia
memilih untuk mundur daripada berjuang. Masalah di depannya berat lagi. Masalah di depannya adalah Goliat. Goliat kehidupan. Rela-rela, rela aku, relakan, sudah direlakan sajalah. Hidup dijalani apa adanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Daud di dalam bacaan kita. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40 ini, Daud justru berbeda ceritanya. Saya akan kembali membacakan untuk kita semua ya, 1 Samuel 17 ayat 39 sampai 40. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, semua yang dikasihi Tuhan, Daud berbeda. Dia justru menolak pemberian Saul berupa baju zirah, perlengkapan perang. Dia justru maju memilih dengan batu-batu kecil yang ia ambil dari dasar sungai. Dan dia juga tidak takut berhadapan dengan Goliat, raksasa yang ditakuti itu. Ini menandakan bahwa Daud lebih mengandalkan Tuhan. Bagi dia Tuhan di atas segala-galanya. Bukti pertolongan Tuhan itu sudah cukup bagi dia untuk berani maju, berani mencoba. Sekalipun modal yang tampak mata hanyalah batu-batu kecil, 5 batu kecil. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini memang kita terkadang harus berani mencoba. Tuhan menolong kita. Tuhan akan membantu kita, sekalipun kelihatannya modalnya minim, tapi berani mencoba itu penting. Punya cita-cita, punya harapan, kita harus berani mencoba dong untuk mewujudkan itu semua. Apalagi ini adalah tantangan pelayanan. Kita harus berani mencoba. Belum pernah jadi anggota majelis, ada yang memberi kepercayaan, berani mencoba. Ada yang memberi kepercayaan untuk menjadi panitia. Belum pernah kita menduduki jabatan itu, menjadi seksi apa, atau bahkan mungkin sekretaris, ketua. Berani mencoba, meskipun modalnya kecil, batu-batu kecil. Batu-batu kecil di tangan Tuhan bisa menjadi kemenangan. Berani mencoba, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami menghadap kepadamu di pagi ini, bersyukur kami boleh bangun dengan segar, dengan semangat, dan kami menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang bimbing kami semua, kami boleh berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Semua aktivitas, permasalahan hidup kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan.
Tuhan sumber pertolongan kami. Jadikanlah hal-hal kecil di dalam kehidupan kami menjadi sumber berkat-Mu, menjadi sumber kemenangan, menjadi sumber kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ampunilah dosa kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, persekutuan doa ini telah selesai dan jemaat dipersilakan untuk berdoa masing-masing secara pribadi atau bersama dengan anggota keluarga. Zoom akan segera kami tutup. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dan juga memberikan kesehatan, kekuatan. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Terima kasih Pak Pendeta, walaupun di jalan bisa mendengarkan. Sehat. Selamat pagi, salam sehat semua. Salam sehat. Matur nuwun.